warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deli Suniagenti dengan NIM F1C22001. Saya di sini sedang dalam perjalanan menuju ke Masjid Keramat di Desa Pulau Tengah. Nama masjid ini memang sangat unik. Nah, ini dia Masjid Keramatnya. Memang terdengar namanya sangat unik, bukan berarti masjid ini itu angker atau dihuni banyak makhluk halus, tetapi masjid ini itu sering sekali gitu, bahkan 2 kali peristiwa ajaib pada tempat ini tuh pernah terjadi musibah di desa ini, namun masjid ini lolos dari musibah-musibah tersebut. Subhanallah, Masya Allah ya Allah. Tak hanya keunikan namanya, salah satu masjid tertua di Kerinci ini juga berhiaskan ukiran-ukiran indah pada beberapa bagian bangunannya. Ini di sawah-sawah dekat Tanjung Tanah. Nah, ini hampir sampai di Desa Pulau Tengah. Masjid Keramat ini terletak di Desa Koto Tuwo, Pulau Tengah, Kecamatan Keliling Danau. Ini dia gerbangnya. Saya juga pernah kesini sebelumnya. Nah, itu dia masjidnya, nampak dari situ. Lokasi dari masjid ini berjarak sekitar 16 km dari kota Sungai Penuh, yang bisa ditempuh dengan perjalanan setengah jam atau 1 jam juga kalau kecepatannya. Nah, itu Masjid Keramat Koto Tuwo, Pulau Tengah. Lokasinya tidak jauh dari Danau Kerinci. Kita masuk sedikit dari Danau Kerinci, singgah sebentar ke Danau Kerinci, nanti masuk lagi, kita jalan-jalan di pinggir-pinggir danau, nampak danau di situ. Kemudian kita nanti ada simpang-simpangnya nanti. Nah, itu beduknya di Masjid Keramat Koto Tuwo, Pulau Tengah. Masjid Keramat ini dibangun pada 1896 Masehi dan merupakan salah satu masjid tertua di Kerinci selain Masjid Agung Pondok Tinggi. Pemberian nama Keramat sendiri didapat dari keajaiban masjid yang selalu lolos dari berbagai bencana. Tercatat 2 kali terjadi peristiwa kebakaran di Desa Pulau Tengah, yaitu pada tahun 1903 dan 1942. Didapat dari info sekitar. Nah, itu di dalamnya keren. Dulu belum seperti ini udah direnovasi. Nah, itu yang masih aslinya. Menurut kisah dari sepuh setempat, Masjid Keramat pun menjadi saksi bisu akan perjuangan rakyat Kerinci dalam melawan penjajah. Diketahui tentara Belanda pertama kali menginjakkan kaki di bumi Kerinci pada tahun 1903. Masyarakat Desa Pulau Tengah pun menolak kedatangan para penjajah dan terjadilah pertempuran yang melibatkan 2 pihak. Perlawanan dari penduduk pun akhirnya bisa dilumpuhkan oleh tentara Belanda dan Belanda berhasil menguasai benteng pertahanan rakyat. Usai pertemuan tersebut, dibuat sebuah perjanjian tentang gencatan senjata antara Belanda dan warga pribumi. Namun berselang setelah perjanjian dibuat, Belanda pun mengkhianati janji tersebut dengan membumi hanguskan Desa Pulau Tengah. Nah, pada peristiwa itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya dengan melindungi Masjid Keramat. Masjid yang sebagian besar bangunnya terbuat dari kayu ini tetap utuh, seolah tidak terjadi sesuatu. Pemerintah Belanda yang terkesan dengan keunikan sejarah masjid ini pun akhirnya melindungi masjid dalam sebuah undang-undang sebagai salah satu peninggalan sejarah. Masjid Keramat ini berdiri pada lahan seluas 2.650 meter persegi dan memiliki luas bangunan sekitar 27 kali 27 meter. Masjid ini pun memiliki daya tarik pada sisi arsitekturnya. Bangunan masjid ini dikelilingi tembok dengan ketinggian berbeda. Bangunan masjid sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ruang utama dan serambi.
Dinding-dinding masjid terbuat dari papan serta memiliki pintu berhiaskan keramik bermotif bunga. Nah, itu bagian atas dari Masjid Keramat Kota Tua Desa Pulau Tengah. Nah, itu ukiran-ukirannya. Ini foto pada zaman awal-awalnya, sejarah-sejarahnya tadi yang sudah saya ceritakan. Mungkin pada saat tsunami. Nah, itu dia. Pada dinding bagian utara, selatan, dan barat merupakan dinding papan yang disusun secara sejajar. Itu beduknya panjang ya. Bukan beduk. Sedangkan pada bagian timur, dinding papan dipagar dan diganti dengan tembok karena telah rusak. Papan-papan ini dihiasi dengan motif berbentuk botol, seperti pula lubang-lubang sebagai ventilasi udara. Nah, itu bagian atasnya. Bagian dinding. Masih klasik, banyak arsitekturnya. Tiang-tiang penyangganya untuk atap kedua, untuk berjumlah 4 ya tiangnya di sini. 1, 2, ada 4 tiang di sini. Masjid kuno Pulau Tengah bermotif bunga-bunga. Mihrabnya ya bermotif bunga-bunga. Terdapat pula mimbar tepat berada di samping mihrab. Mimbar ini terbuat dari kayu dan berbentuk layaknya kursi dengan dilengkapi anak tangga. Itu atapnya, ada 3 tingkat. Berada di tengah-tengah pemukiman penduduk, sulit ya masuk, banyak simpang-simpangnya di dalam, tidak di tepi jalan lintas. Tiangnya tadi ada 4, 3 di sananya 4. Itu ventilasinya itu ukiran-ukiran seperti apa ya gitu, seperti botol gitu. Ukirannya cantik. Di luarnya juga ukirannya itu cantik-cantik. Nah, itu ukiran-ukirannya, itu tadi ukiran-ukirannya. Nah, itu dia ukiran-ukirannya pada masjid kuno. Arsitektur pada Masjid Keramat ini memang menganut masjid-masjid di Indonesia pada zaman dahulu dengan atap limas bersusun 3. Nah, tadi atap tadi itu. Ditemukan 3 buah beduk yang tempatnya terpisah. 2 buah beduk terdapat di ruang utama masjid, sedangkan 1 buah terletak terpisah di luar masjid. Beduk yang panjang tadi itu adalah salah satu dari 3 beduk yang terletak di luar, cuman dia 1 di luar, di dalamnya ada 2. Itu ukiran-ukirannya cantik. Wow, ukiran-ukiran dari Masjid Keramat ini. Dan fasilitas dari Masjid Keramat ini ada tempat wudhu, kamar mandi, pengeras suara, halaman parkirnya luas ya, sangat luas. Namun masjid kuno ini perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah setempat untuk melestarikan serta menjaga cagar budaya warisan nenek moyang kita agar bisa dilestarikan, dibudayakan. Nah, itu ukiran-ukirannya, itu tangganya. Di masjid ini pastinya kita untuk tempat bersembahyang, untuk tempat beribadah. Dan selain itu juga
kita bisa melihat secara langsung ya bangunan yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dari berbagai musibah. Terus keindahan bangunan ini juga bisa kita lihat-lihat setelah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula nanti kita datang ke masjid ini cuma mau lihat-lihat ukirannya aja, tapi kita nggak sembahyang, nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertilawah ya sembari melihat-lihat, menikmati, merasakan, dan bisa lebih khusyuk lah sholatnya gitu, insyaallah. Amin. Kita juga di sini boleh sama pengurus masjidnya untuk berkeliling untuk melihat-lihat, dan untuk foto juga boleh, tapi kita harus izin dulu. Nah, itu dia ukiran-ukirannya, masih sederhana dan ya itu masih klasik, masih itu orang-orangnya. Bahasa orang Pulau Tengah pun berbeda dengan bahasa di daerah saya, walaupun sama-sama Kerinci, tapi setiap desa itu tuh bukan setiap desa, bisa dibilang setiap dusun pun bahasa dari orang Kerinci itu tuh beda-beda. Saya sendiri yang dari dusun salah satu dusun Kerinci beda dengan bahasa dari Pulau Tengah ini sendiri. Dari tempat saya ke desa Pulau Tengah ini sekitar setengah jam lah paling cepat. Paling lama kalau kita santai-santai 1 jam. Dan terima kasih informasi dari saya tentang Masjid Keramat Desa Pulau Tengah. Nah, apabila saya salah info atau salah pengucapan atau apapun itu, saya mohon maaf karena sesuatu yang salah dan khilaf itu datangnya dari saya sendiri. Dan apabila itu bermanfaat dan bisa dipergunakan untuk kita semua, informasinya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.